Tes, suara saya udah terdengar lagi? Sudah Pak, Oke, maaf koneksinya, koneksinya nggak bersahabat ya. ya Pak, Bentar. sudah Pak. Mungkin semua teman-teman juga sering kena masalah itu. Ya, 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 semoga lagi nanti, dari semoga setelahnya ini bisa lancar. Amin. Bismillah, kita mulai aja teman-teman ya. amin amin ya Allah. Sebelumnya sudah bisa akses e-learning semua ya? Kadang bisa, Sudah kadang nggak bisa bisa pun, Pak. Mbak. Kadang itu absennya, kadang keluar, kadang nggak bisa Pak. Oh, Gimana itu Pak? soalnya saya ini udah naruh presensi ya. Yang di pertemuan pertama itu udah bisa ngeklik hadirnya nggak? Siap Pak. Soalnya kemarin siap Hmm? siap. Coba dicoba ya, yang Belum, di Pak. e-learning di topik pertama itu ada presensi kehadiran. Itu kalian yang udah hadir di sini, coba klik hadir, bisa nggak? Bisa, Pak. Ya, bisa ya. Oke, oke, ya ya. Bisa, Pak. Untuk RPS-nya rencana perkuliahan per semester udah saya taruh juga di e-learning, bisa kalian baca juga di situ untuk sub-sub bab bahasan yang akan kita tempuh selama satu semester ini nanti. Itu. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pengenalan IMC ya, Integrated Marketing Communication. Di layar sudah terlihat belum ya? Sudah muncul belum ya di layar ya? Terlihat. Lihat ya? Ampun, Pak, Ampun. ketinggalan. Oh iya. Iya. Sudah, bismillahirrahmanirrahim. Pengenalan ke komunikasi pembahasan terpadu ya, teman-teman. Yang harus kita ketahui awal yaitu bauran dari marketing dan promotion. Itu ada produk atau jasa, terus kebijakan tentang harga, terus metode distribusi, setelah itu promotional mix. Nah, yang ditekankan di sini adalah promotional mix sebagai toolsnya dari EMC. EMC itu Integrated Marketing Communication atau komunikasi pemasaran terpadu. Itu bentuknya di sini contohnya adalah advertising, direct marketing, sales promotion, terus public relation, terus personal selling sampai dengan interactive marketing. Nah, apa sih konsep dasar EMC itu sendiri? Itu suatu praktek dari penggabungan upaya komunikasi pemasaran, semua komunikasi pemasaran, di mana dapat mengirimkan pesan ke target sasaran atau target market itu secara jelas, konsisten, dan persuasif. Itu. Nah, MC itu sendiri lainnya sebagai konsep planning dalam hal unsur pemasaran di suatu perusahaan yang dapat mengenali nilai-nilai dari perencanaan komprehensif. Terus setelah itu rencana yang dapat mengevaluasi peran-peran strategis di beberapa disiplin ilmu komunikasi, seperti halnya advertising secara umum, terus respon secara langsung, sales promotion, dan public relation. Terus kombinasi dari disiplin ilmu tersebut dapat memberikan suatu kejelasan, konsistensi, dan dampak komunikasi secara maksimal. Nah, kenapa IMC sendiri menjadi begitu penting? Itu salah satunya untuk yang pertama untuk meningkatkan komunikasi tentang harga. Jadi jika suatu perusahaan telah menjalankan secara optimal konsep IMC ini bisa untuk mengatur dan menentukan harganya secara percaya diri ya. Terus yang kedua, media market yang terfragmentasi itu harus pisah-pisahkan sesuai dengan market share yang akan dituju. Terus yang ketiga, pergeseran dalam hal channel power, perusahaan di channel media komunikasi. Terus setelah itu ada pengembangan dari database marketing dan perubahan dalam hal IT dari marketing secara model tradisional ke model modern. Nah, ini contohnya MC sendiri, suatu perusahaan production house ya, yang misalkan ini contohnya Batman.net ya. Itu mereka meluncurkan beberapa media komunikasi seperti
trailernya, terus e-poster, game, dan sebagainya. Nah, setelah itu, nah ada yang namanya CMC, Computer Mediated Communication. Itu proses komunikasi manusia melalui komputer yang melibatkan orang lain yang disituasikan pada suatu konteks tertentu dan terlibat sebagai suatu proses untuk membentuk media untuk berbagai tujuan. Diambil dari pendapatnya Turlow, Lengel, dan Tomic pada tahun 2004. Nah, sedangkan faktor penting CMC itu sendiri ada yang namanya paket switching, terus sensor appeal, pendekatan secara sensorial, terus interaktivitas, sinkronisitas, sampai dengan hypertekstualitas. Nah, unsur komunikasi dasar yang patut kita ketahui, mungkin juga kalian juga sering mendengar ini juga, komponennya adalah satu, sumber atau pengirim pesan, komunikator yang disebutnya, terus yang kedua, pesan atau konten yang disampaikan, terus yang ketiga, saluran atau media dalam hal menyalurkan komunikasi, terus yang keempat, penerima pesannya, terus yang kelima, adanya respon atau feedback. Itu tujuan EMC itu sendiri ada 3 yang dasar, yaitu informatif, persuasif, dan pengingat. Informatif itu sendiri dalam hal menyebarluaskan informasi, persuasif yaitu mempengaruhi seseorang untuk melakukan pembelian, dan dalam arti membujuk ya. Terus pengingat itu sendiri mengingatkan konsumen untuk melakukan pembelian ulang, repetitive order ya. Ya, dengan aspek proses EMC itu sendiri ada efek kognitif, afektif, dan konatif. Efek kognitif yaitu membantu kesadaran dan konsumen terhadap suatu informasi tertentu. Afektif ini memberikan pengaruh untuk melakukan sesuatu, yaitu pembelian maksudnya. Terus konatif ini membentuk pola konsumen menjadi perilaku untuk berulang selanjutnya dalam hal pembelian. Nah, ciri konsep EMC ada 5. Kegiatan yang disebut EMC ini ada 5 cirinya. Yang pertama, tujuan EMC sendiri memengaruhi perilaku konsumen dasaran dengan menggerakkan seluruh komponen tubuh manusia, otak, pikiran, perilaku sesuai yang dikehendaki agar dapat mencapai suatu tingkat pembelian yang diharapkan. Terus yang kedua, EMC itu sendiri berangkat dari asumsi pelanggan dan calon pelanggan. Terus yang ketiga, total communication care, yaitu menggunakan bentuk komunikasi yang berhubungan dengan brand, dengan merek ya, yaitu dengan cara berkomunikasi dengan pelanggannya. Terus yang keempat, menguatkan koordinasi dan sinergi antarbagian, yaitu EMC melibatkan semua agenda komunikasi pemasaran yang terpadu. Terus yang kelima, menjalin hubungan yang kuat antara merek dengan pelanggan. Itu yang diarahkan oleh perusahaan, jadi keterkaitan dan keterikatan merek dengan di benak konsumen. Nah, ini ada suatu model komunikasi pemasaran yang secara umum dari Cotton dan Armstrong, dimulai dari komunikasi pemasaran secara global. Dengan subnya itu komunikasi pemasaran terpadu yang kita pelajari saat ini. Dasarnya itu terbagi menjadi 2, ada model pendekatan makro dan model pendekatan mikro. Makro itu sendiri terdiri dari unsur komunikasi dari pihak utama atau pengirim dan menerima, komunitas dan komunikator, terus alat komunikasi, pesan dan medianya, terus fungsi komunikasi itu sendiri seperti pengertian, terus respon dan feedbacknya. Dan sedangkan model pendekatan mikro itu adanya respon spesifik konsumen terhadap komunikasi yang dilancarkan, yang ditujukan. Yang pertama ada respon ini secara umum dalam hal personal selling pasti jika yang sudah menjalani ini ada konsep AIDA. AIDA itu attention, interest, desire, and action. Itu nanti kalau ada pertemuan tatap muka saya jelaskan lebih lanjut. Ada role play-nya juga. Terus yang kedua, hierarki pengaruh. Terus yang ketiga, inovasi dengan adopsi. Terus yang keempat, komunikasi itu sendiri. Nah, model pendekatan makro dan mikro ini dari penggabungan tersebut menghasilkan suatu bentuk komunikasi, yaitu adanya iklan, penjualan tatap muka, ada personal selling, terus promosi penjualan, terus hubungan dengan masyarakat atau public relation,
terus pemasaran secara langsung, exhibition atau pertunjukan atau pameran yang umumnya kita kenal ya. Terus ada media sosial dan itu word of mouth ya, dalam mulut. Nah, bentuk-bentuk saluran komunikasi tersebut itu ditujukan kepada calon konsumen atau masyarakat yang bisa berupa organisasi sosial, privat maupun organisasi publik yang dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu spiritual, sosial budaya, terus psikologi, pengalaman maupun pendidikan. Nah, itu sekian kuliah awal presentasi awal dari saya. Silakan kalau ada yang ditanyakan dahulu, teman-teman. Ini kelas ini ada berapa orang ya? Siapa yang bisa jawab ya? Mbak Rindi ya? Kurang lebih 30-an. Berapa? Maybe kurang lebih 40, Pak. 40-an ya, sebentar. Ya, Saya kurang sambil cek di presensi yang dari kampus. Silakan teman-teman kalau ada yang ini ditanyakan. Sengaja ya saya berikan materi sedikit ya di awal ya, biar buat pemanasan dulu, biar nggak kaget dulu nantinya. Siapa? Ya. Di kelas ini nggak ada yang berprofesi di bidang sales dan marketing nggak? Gimana, Pak? Ada yang profesinya di bidang sales dan marketing nggak? Saya, Pak. Pak. Ada, Pak. Banyak ya? Ada, Pak, pemasaran travel. Oh, itu termasuk juga. Jadi USL-nya Unilever, Pak. Oh, alhamdulillah. Berarti bisa nularin ilmunya dong dari perusahaan besar. Insya Allah. Mbak Adinda ya? Ini ya. Halo, Mbak Adinda. Iya, Pak. Ya, ini. Oke. Teman-teman ada yang ini nggak ditanyain nggak dari materi awal? Saya sambil cek absennya ya. Insya Allah, Bismillah jadi paham. Ya. Ini jauh lebih banyak ya dari kelas B2P ya, kelas sebelah ya. Ini di data saya, kelas ini ada 40 mahasiswa. Dan 2018 semua ya teman-teman ya. Nggak ada yang kecampur dari ini angkatan lain ya? Iya, Pak, benar, Pak. Sorry, ini ada satu, ada Mas Fajar Fakuro Fikri, angkatan 2017. Ada nggak di sini ya? Ada, Pak. Mas, Ya, ada. Mas Fajar ya. Ini gimana Mas? Mengulang atau baru Mas? Mas Fajar? Ya, udah angkatan 2018, Pak. Karena waktu 2019 aku cuti gitu. Oh, cuti. Ya, sih. Ya, ya. Cuti 1 tahun ya, Mas? Angkatan 2018. Nggih. Ya makanya kok baru ngambil ya. Oke. Soalnya di angkatan 2019 itu sudah nggak ada konsentrasi penjurusan lagi ya. Jadi manajemen secara global ya yang didapatkan angkatan 2019 itu. Iya, Pak. Ya Mas, oke, Mas. Oh iya, ini nanti di mata kuliah ini gimana nih? Waktu itu kan kampus sempat mengadakan polling ya untuk pertemuan hybrid atau daringnya ya. Iya, Ini Pak, kira-kira mulai minggu depan itu katanya udah mulai hybrid semua. Sebenarnya mulai minggu ini sih ada yang hybrid ya dari kelas-kelas di. Oh iya, tergantung dosennya. Selain saya iya dengan dosennya. Cuman dari kelas ini gimana nih Mbak? Coba Mbak Rini bisa jawab nggak? Kebanyakan milih hybrid atau daring nih? Saya pribadi hybrid, Pak. Kalau learning terus nggak masuk di otak, Pak.
Ya. Ya ini kalau saya sih ini gini, kalau mata kuliah saya ini nanti saya padukan ya. Jadi nggak selalu daring ya, nggak ada hybrid, ada tatap mukanya juga, khususnya nanti yang presentasi tugas kelompok. Jadi nanti itu Dibikin fleksibel aja gitu juga ya. ya, jadi nanti jika tergantung timing saya juga sih maksudnya. Jadi gini, nanti kan saya beritahukan juga melalui koordinator ya untuk pertemuan hybrid atau daringnya. Terus di sini kan berhubung ada 40 orang di data saya ini. Jadi minta tolong mulai bikin kelompok ya teman-teman ya. Satu kelompoknya 5 orang ya. Kalian tentukan sendiri aja daftar kelompoknya, satu kelompoknya siapa aja. Nanti kan bisa berdasarkan kecocokan dan segala macam. Siap. Nanti tolong Mbak Rindi bisa nyetor ke saya ya data kelompoknya ya. Saya belum ngasih tugas ya, cuman saya minta datanya dulu ya. Nah, ini Siapa? kelompok 5 orang. Nanti juga kalau untuk pertemuan pertama ini nggak saya kasih tugas dulu. Nantinya akan ada tugas individu maupun tugas kelompok sih. Khususnya berdasarkan ini ya studi kasus ya. Itu. Nanti juga saya ngajarnya lebih banyak ke implikasi lapangan ya, implikasi praktek ya daripada ke teori. Gitu ya. Soalnya biar bisa lebih inilah dalam tanda kutip lebih nyantol di kalian sendiri. Biar mudah memahaminya, Pak. Iya, biar lebih terpakai lah nantinya. Gitu. Oke. Kalau ada yang kesulitan absen di learning ini ya komunikasi ke saya ya. Siap, Pak. Silakan kalau ada yang mau ini tanya seputar kuliah dulu di awal ini. Ini nih kuliah kita mulai ini ya sepakat tetap ya di jam 8:30 malam ya atau maju di jam 8? Atau gimana nih kesepakatannya nih? Benar fleksibel aja, Pak. Pas sekiranya jam Ah. pertama kosong kita ajukan atau sekiranya Bapak sibuk di jam Ah. sekian atau diajukan Gini. terserah Bapak. Gini, jam sebelumnya mata kuliah apa nih sebelum saya ini tadi? Manajemen keuangan syariah, Pak. Dosennya siapa nih? Pak Pak Kumara. Kumara Aji. Oh, Pak Kumara Haji. Enggak seberapa tahu. Biasanya gimana? Selesainya jam berapa? Kak tadi ini jam berapa selesainya? Ini tadi pas Pak langsung. Kita cuma break sekitar 30 menit, 20 menit baru lanjut jenengan. Berarti selesai jam 8 ya? Jam 8-an ya? Iya. Oh, iya. Boleh, nanti gini, Mbak Rindi ya, nanti kalau misalkan mata kuliah sebelumnya kosong atau selesai lebih cepat ya, nanti saya bisa diinfokan ya. Mungkin misalnya setengah 8 udah selesai nih sebelumnya, mungkin jam 8 kita bisa mulai lagi, biar nggak tunggu terlalu lama. Oh iya Pak, siap Pak. Tapi tergantung kesepakatan kelas ya. Soalnya saya tetap mengacu ke jam 8:30 sih. Ya. Tapi kalau mau lebih awal ya fleksibel aja, biar nggak terlalu lama selesainya. Bapak yang jam 6 nggak ada kelas, tak, Pak? Jam 6 saya nggak ada. Kalian gimana? Ada nggak? Oh, nggak, misalnya nanti yang Pak Kumara kosong atau Oh, apa gitu. iya boleh. Infokan aja. Saya nggak ada kosong kalau jam 6. Ini ya. Oke, Bang. Nanti infokan aja. Pak Kumara gimana? Sepakatnya hybrid atau full daring nih sebelumnya? Full daring kayaknya. Daring. Oh iya. Siap. Baik, ada yang tanyakan nggak seputar perkuliahan? Tapi jangan tanya soal ujian ya, teman-teman ya. Ujiannya pun buku nanti, tenang aja sama kok.
Materinya sudah bisa terdownload ya di e-learning ya? Ada yang bisa, ada yang udah download belum? Bisa Pak. Bisa. Oke. Bisa Pak, sudah. Sip, sip. Kita tunggu sebentar ya untuk responnya, barangkali ada yang tanya ya. Ini di semester 7 ini sudah diarahkan ini enggak untuk bikin skripsi belum ya? Sudah Pak, di dospem masing-masing. Oh, dosen pembimbing ya? Sudah dapat ya? Iya Pak. Iya, iya. Ini untuk kelompoknya jadinya 8 kelompok ya Pak totalnya? Iya, kan 40 orang dah. Nanti gini, kalau misalkan tetap buka, kan itu metodenya hybrid kan campuran ya. Jadi kalau misalkan kan berdasarkan ganjil genap nih. Nah, di sini ganjil sama genapnya rata nggak ya jumlahnya ya? Siapa yang bisa Seharusnya jawab nih? Nggak pasti Pak. Nggak pasti. Karena Kalau kita saya awalnya gimana? kelasnya random banget enggak. Random Pak ini kelasnya Pak. Karena kan pembahasan dari semester berapa? 4 ya. 4 kan itu kan urut sebenarnya. Tapi kalau sudah masuk sini random Pak. Menurut saya random. Nah itu. Soalnya kalau misalkan nanti satu kelompoknya itu kan baginya ini otomatis 20-20 ya, kalau 40 ya. Soalnya kalau masuknya sama 40 nanti dapat teguran dari direktur akademik, nggak boleh. Jadi gini, kalau misalkan satu kelompoknya ada yang ganjil, ada genap, mungkin misalkan nih dari 5 nih, mungkin 3 yang hadir di Tapuka, 2-nya yang ikut via daring, via Zoom gitu. Bisa di mix gitu sih. Jadi kalau kalian mencocokkan satu kelompok nih ganjil semua kan mungkin agak susah ya. Jadi apa mungkin di mix aja. Itu. Oke, nggak ada yang ditanyakan lagi untuk awal. Baik, kalau nggak ditanyakan lagi, sementara kita akhiri dulu ya. Jadi, pertemuan selanjutnya bakal lebih panjang lagi durasinya, materinya bakal lebih banyak dan bakal lebih panas lagi. Baik, terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat dari sini kita semua. Amin. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi hidayah warido warinaya. Astaghfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.